Hai Sobat Batam Pos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Hot News Batam Pos untuk terbitan Sabtu 18 Januari 2025. Nah, bersama saya sudah ada redaktur Batam Pos. Sebenarnya redaktur apa, Bang? Ekonomi. Yeah. Tapi dia juga Pak Beni Gustia Beni. Oh, Gustia Beni. Ya, Gustia Beni. Gustia Beni ini lama di redaktur Prokepri dari wilayah-wilayah luar Batam, tapi sekarang dia ditugaskan untuk redaktur ekonomi ya. Betul Ben, benar, ya. betul. Nah Pak Ben, tapi meskipun redaktur ekonomi, kita akan bahas beberapa berita yang lagi hot nih Pak Ben, yang masuk ke meja redaksi hari ini. Kita masih bahas seputar buaya nih. Buaya itu hal yang menarik yang mungkin masih betul. Kita. Tapi ini bukan buaya darat ya Bang? Bukan. Jadi kita bahas masalah buaya karena pada saat jebol di penangkaran kemarin, ternyata bukan hanya satu penangkaran yang jebol, tapi ada dua penangkaran, dua kolam penangkaran. Nah, masing-masing kolam tuh berisi sekitar 800-an lebih buaya. Kalau dua yang jebol akan banyak yang berkeliaran. Nah, di awal-awal kan Bang Ben, ya betul. Pihak perusahaan menyebut bahwa hanya 5 yang lepas gitu. Tapi sampai hari ini udah berapa banyak yang ada ditangkap? Setahu saya itu ada sekitar 26 ekor yang sudah ditangkap oleh tim. Ya. Ya. Ya ada. Ya 24 ekor yang ditangkap. Jadi dari 5 katanya nih. Nah, sudah 24 yang ditangkap. Berarti masih banyak lagi. Betul. Yang berkeliaran lah di perairan-perairan kita di Kepri. Ini yang bahaya Bang Ben. Betul. Harusnya pihak perusahaan ini harus jujur lah. Harusnya jujur berapa yang sebenarnya lepas gitu kan. Pasti bisa dibuat estimasinya gitu. Yeah. Paling nggak estimasi ataupun bisa dihitung lah kan. Ya mereka kan punya data berapa ekor buaya, dan informasinya kan buaya tersebut sudah didata dan mereka memiliki kode tertentu. Iya betul. Pasti perusahaan dalam hal ini Tahu mengetahui gitu ya. lebih Betul. tentang buaya-buaya mana saja yang sudah lepas, mana yang sudah apa istilahnya tuh yang bisa membahayakan gitu pada masyarakat. Betul. Nah, seharusnya gini, jangan sampai datanya disembunyikan. Karena mungkin alasan mungkin tidak membuat masyarakat panik, tapi justru sangat berbahaya kalau disembunyikan datanya gitu. Sebaiknya dibuka aja ke publik, sekian yang lepas, lalu dilakukan perburuan besar-besaran bersama-sama dengan masyarakat. Dengan membentuk tim-tim khusus, yang beberapa tim yang bisa dikerahkan. Ya memang jago buaya gitu ya, pawangnya buaya gitu. Memang dalam hal ini membutuhkan biaya dan waktu. Oh iya jelas. Tapi kita harus memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan nelayan terutama, dan juga bagi wisatawan mungkin ini penting kali. Betul. Wisatawan penting. Betul, penting sekali itu bagiannya. Karena kita di sini banyak resort ya. Bisa jadi dia nanti ke resort-resort di Batam, nyebrang juga ke Bintan, nyebrang juga ke daerah-daerah lain gitu. Wah, ini berbahaya nih. Ini harus benar-benar dilakukan ekspos data yang sebenarnya berapa, kemudian dilakukan perburuan besar-besarannya, Ben, karena sangat membahayakan. Nelayan juga katanya was-was dan mereka banyak yang tidak berani melaut katanya. Apalagi nelayan-nelayan yang menggunakan sampan-sampan yang biasanya menangkap ikan di perairan yang dangkal, di muara-muara dekat bakau-bakau. Dan itu bisa jadi habitat mereka jadinya kan. Betul. Nah, kita berharap sih semua pihak mendesak pihak perusahaan untuk benar-benar membuka data yang sebenarnya, berapa sebenarnya jumlah buaya yang lepas dari penangkaran kemarin, dan dilakukan perburuan besar-besaran. Karena tentu tadi sudah terbukti bahwa data awal yang mereka sampaikan 5 ekor itu tidak betul, tidak masuk akal, karena jumlah yang ditangkap itu semakin banyak. Dan warga juga sudah sampai ke pemukiman warga loh, Ben. Iya, informasi terakhir kita terima seperti itu. Ada banyak warga yang mengatakan mereka melihat hewan atau buaya berkeliaran di tempat-tempat tinggal mereka atau tempat-tempat mereka sering mandi atau gimana gitu kan. Nah, itu kita juga was-was nih bawa anak ke pantai, nggak berani lagi kita ke pantai ya. Iya. Nah, ini bisa sepi semua pantai-pantai yang ada di Batam kalau seperti ini kan gitu lah. Ben, dari buaya kita kemana? Pindah mungkin buaya darat. Ada juga yang menarik saya lihat itu yang ini soal ekonomi nih, Ben. Soal ekonomi yang investor yang baru masuk ke Batam itu ya. Tadi ada Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza ya berkunjung ke PT Satnusa nih.
Apa cerita Ban? Katanya mereka mau ada investasi baru masuk ke Batam berupa handphone ya. Itu Motorola dan Honor kalau saya tahu. Honor ya. Bukan masuk lagi. Udah berinvestasi. Udah produksi malah Bang Ben. Jadi udah produksi dan rencananya tadi launching ya. Launching dan rencananya mungkin bulan depan sudah bisa benar-benar sudah bisa beredar di masyarakat, bisa dibeli. Jadi ada Honor sama merek produknya Honor sama Motorola. Saya jadi ingat Motorola. Ini legend ya. Legend ya. Ya memang Motorola ini sudah lama kita tidak mendengar ya. Seperti apa perkembangan teknologi mereka dalam segi smartphone ini kan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya produk baru ini kualitas Motorola pun bisa diandalkan lah. Betul. Bisa bersaing dengan produk-produk lain. Menikmati handphone pertama Motorola, handphone kedua Motorola. Jadi penggemar Motorola lah ya. Iya. Dari sisi kualitas sih oke waktu itu ya. Kemudian berkembang teknologi kayaknya kurang bersaing dan sekarang muncullah Android, mereka langsung hilang ya. Smartphone-nya ya. Iya, smartphone. Wah, luar biasa. Dan tadi menarik juga yang dibilang dari Menteri Bang Faisal bahwa Satnusa ini bisa menjadi andalan ya, untuk produk-produk berteknologi tinggi, khususnya smartphone maupun produk elektronik lainnya gitu ya. Bahkan dia berharap rencana Apple ya investasi di Batam, walaupun misalnya ya produk hanya AirTag aja, mereka Pak Wamen berharap produksinya di Satnusa katanya ya. Karena Satnusa secara teknologi sudah sudah memadai. Dan secara kepercayaan global juga untuk ini sudah teruji dan dia juga perusahaan terbuka ya TBK, jadi kepercayaan publik bisa besar mereka dan secara teknologi mereka juga sudah mumpuni. Ya kita sama-sama tahu kan Satnusa ini salah satu perusahaan yang cukup lama di Batam dengan perkembangan yang cepat, mereka bisa beradaptasi dengan teknologi. Jadi mereka pertama kali ini aja menghasilkan produk handphone kan, smartphone-nya, tapi sebelumnya mereka sudah pernah memproduksi juga kan. Mungkin hampir semua jenis handphone yang beredar di Indonesia ini pernah diproduksi oleh Satnusa gitu ya. Dan Pak Abidin bilang tadi, Pak Direkturnya PT Satnusa Persada Tbk itu mungkin beberapa bulan ke depan sudah bisa dinikmati produk yang mereknya Honor sama Motorola yang bikin kangen ya. Mungkin kita tunggu aja lah ya. Mungkin Pak Nur mungkin menjadi salah satu yang pertama menggunakan Motorola lagi dan produksi terbaru. Reuni gitu ya. Iya betul. Penasaran dengan keypadnya. Gak pakai keypad lagi. Gak lagi dia dan sekarang udah pakai layar sentuh ya semuanya. Karena smartphone ya berbasis Android. Nah, apalagi Bang Ben? Ada informasi terbaru lagi yang lain? Kalau untuk di daerah juga saya sempat melihat tadi itu yang cukup menarik tentang cuaca lah, mungkin kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran atau di pesisir pantai untuk waspada karena di daerah Tanjung Pinang sama Bintan terjadi banjir rob itu. Banjir rob. Yang berbahaya nih Bang Ben, kalau banjir rob kemudian datang hujan, itu banjirnya semakin besar. Karena laju air permukaan melambat dan akhirnya menjadi genangan yang besar lagi. Ya kita mintalah masyarakat pesisir atau nelayan tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang tak menentu ini. Dan tadi beberapa daerah ya di luar Batam itu udah banjir rob, ada setinggi di Bintan, ada tuh setinggi mata kaki, bahkan sebatas betis juga ada gitu kan. Ya memang sih BMKG memperkirakan cuaca masih beberapa hari ke depan mungkin masih akan ada hujan gitu. Ditambah air serta angin angin kencang ini. Ya. Itu ada kapal hantu tuh. Yang tidak tahu siapa pemiliknya itu yang tiba-tiba terdampar. Iya, tiba-tiba terdampar. Memang kapal tua, tapi itu masih bernilai ekonomis. Iya, besinya itu masih bernilai ekonomis tinggi tuh. Bang Ben. Oh ya Bang Ben, mungkin sebelum kita ke berita lain, mungkin kita informasikan sedikit. Ada kemarin berita yang menarik, sudah ada tayang di media sosial Batam Pos. Jadi di Anambas itu ada bocah SD yang biasa ke pantai cari-cari barang hanyut. Jadi ketemulah dia ini bungkusan teh Cina. Oh dia lucu anaknya nih sambil baca pakai bahasa Cina ya asal baca gitu kan gitu. Dikiranya apa? Rupanya sekitar dibuka rupanya sabu.
Ini menarik, ini sebenarnya menarik untuk kita, untuk pembaca Batam Post untuk mengikuti, menarik. Di video yang kami share itu juga ada kita gimana rasanya itu, antara percaya tidak percaya, anak SD menemukan ada lucunya, ada prihatinnya karena masuk barang haram itu 1 kilo tuh ya kalau nilainya bisa 1 miliar lebih itu. Lebih kalau sabu-sabu sekarang lebih 1 miliar 1 kilo. Tapi untungnya ini nggak dicoba ya gitu. Jadi dia ngira ini kayaknya teh, ini ada gambar teko, ada teh. Tapi untungnya kakaknya ini cerdasnya, dia mencoba men-searching di Google apa benda ini sebenarnya kan gitu. Dia tidak nemukan, dia coba lagi cari Google sampai ketemu video polisi sosialisasi bahwa kalau ketemu yang seperti ini hati-hati, ini isinya narkoba. Barulah dia hubungi polisi. Mudah-mudahan temuan ini bisa pihak diserahkan, dan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian bisalah melakukan pengembangan lah. Mungkin apakah modus seperti ini, sistem buang ini di daerah mana saja yang sering terjadi. Karena sama-sama kita ketahui sekarang kan sistem orang tuh dikirim pakai kapal, nanti mereka dibuang ke laut atau dibuang kemana di pinggir pantai. Ada yang jemput. Iya betul. Dan ya Anak Ambas bukan kali pertama ini ya. Sebelumnya juga malah ada yang narkoba kelas tinggi itu. Heroin ya gitu loh. Berapa kilo ya ditemukan hanyut di pantai gitu ya. Dan kita yakin bukan hanya di Anambas yang kasus-kasus seperti ini, karena kita kan memiliki banyak pulau yang tersebar di mana-mana dan berbatasan dengan negara. Dilalui selat Malaka ya. Kapal-kapal hilir mudik masuk ke perairan kita kan. Tinggal lempar, jemput, tinggal hubungi, jemput, aman. Betul. Ya mudah-mudahan bisa diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya. Tapi kita berharap jangan diapa-apain si anak ini. Iya, betul. Dia benar-benar polos. Untung dia videoin benar-benar polos. Kita ngelihatnya rasanya gimana. Dan wajar dapat penghargaan saya rasa. Oh iya. Wajar dapat penghargaan. Betul. Wajar mereka dapat penghargaan. Bersemangat. Pak Ben, apa lagi gitu nih? Ada yang menarik nih, pernyataan terbaru dari dari wali kota terpilih Pak Amsakar bahwa dia siap menjadi wali kota sekaligus ex officio kepala BP Batam. Ya mudah-mudahan dengan adanya kepemimpinan baru ini lebih bagus lagi ke depannya. Dan pembangunan Batam lebih gencar lagi dilakukan. Iya betul sih. Iya sih. Beberapa pengusaha menyebutkan seperti Ketua Apindo Kepri dan beberapa pengusaha lainnya bahwa ex officio ini masih sangat dibutuhkan, karena kalau misalnya kepala BP berbeda, wali kotanya berbeda, ini nanti terjadi lagi dualisme kepemimpinan. Dan ini agak susah koordinasinya. Nah, kalau merangkap kepala BP, wali kota mengangkap kepala BP, itu jauh lebih mudah ininya. Dan sampai saat ini regulasinya belum dicabut, Ben. Jadi kemungkinan nanti setelah dilantik juga sekaligus kepala ex officio kepala BP Batam. Ben, sebenarnya masih banyak berita-berita yang pengen kita spill, seperti jalan-jalan rusak yang sampai warga pasang kursi. atau dikasih pohon gitu. Dikasih pohon. Kemudian ada longsor lagi, yang tanggul longsor di Batu Haji. Dan banyak sekali, Ben. Karena pasca banjir kemarin memang banyak jalan yang rusak, dan ini membahayakan pengendara. Mudah-mudahan dinas terkait memberikan perhatian yang serius. Karena jalan berlubang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas gitu ya. Itu ada juga yang terbaru itu razia parkir di Megamall juga ada tuh, mungkin yang bisa. Itu kita kemarin sempat videoin tuh, teman-teman videoin, ambil videonya. Ini area yang tidak mestinya jadi tempat parkir malah jadikan parkir. Nah, tadi katanya udah diderek. Udah diderek katanya, bagi masih membandel. Mudah-mudahan bukan sekali ini aja lah, besok juga dilakukan penertiban, ada juga petugas menjaga di sana. Iya, seterusnya. Karena itu ada hak orang yang melalui ruas jalan itu. Haknya, bukan hak si pemilik mobil mau parkir sembarangan seperti itu kan gitu. Ada hak pengguna jalan, dan kita juga berharap ada jalan-jalan baru di dekat SMK 2 itu yang sudah dibangun 2 jalur, tapi ternyata dimanfaatkan barang-barang second diletakkan sampai ke badan jalan gitu. Kita berharap juga pemerintah menertibkan gitu ya. Silakan berusaha, tapi jangan mengambil hak
pengguna jalan gitu ya Ben ya. Iya. Oke. Ada lagi Bang Ben? Dah, saya rasa mungkin itu aja mungkin yang kita bisa spill dulu kepada pembaca. Siap. Mungkin yang terbarunya atau yang lainnya bisa nanti membaca ya, jadi berita-berita Batam Pos bisa diupdate juga di batampos.co.id dan juga di media sosial Batam Pos, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, apa lagi? TikTok. Banyak sekali itu informasi yang bisa teman-teman perbaharui atau lihat di media sosial Batam Pos. Untuk itu dukung terus Batam Pos untuk bisa terus eksis memberikan informasi-informasi terbaik. Yang jelas informasinya kita sampaikan Bang Ben ya. Semua terverifikasi karena kita berbasis media sehingga kita patuh pada kode etik dan lainnya gitu. Saya kira cukup sekian hot news kali ini. Saya Muhammad undur diri dan saya Gusti Beni juga undur diri. Oke, sampai jumpa. Salam redaksi.